Eh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 untuk membahas tugas akhir Big Data untuk analisis Sport Center. Boleh di next. Berikut ada anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Raden Nugroho dengan NIM 046, Muhammad Dian Rahendra dengan NIM 71, Muhammad Ahyan Saputra dengan NIM 87, dan ada Guido Arya Satya dengan NIM 90, dan ada Yosia Ruhut dari NIM 20 dan akhirnya 77. Boleh di next. Kita masuk ke latar belakang dari kasus ini. Boleh di next mungkin. Pertama adalah pembahasan untuk kali ini adalah sebuah sport center, yaitu nama tokonya adalah sport center yang menjual berbagai kebutuhan olahraga seperti jaket, baju, tas, dan sepatu. Toko ini mulai berjualan sejak tahun 2013 sehingga sudah memiliki pelanggan tetap sejak lama dan tetap berusaha untuk mendapatkan pelanggan baru sampai saat ini. Boleh di next. Lalu permasalahannya adalah pada awal 2019, toko tersebut itu mengalami penurunan pelanggan yang membeli produk toko itu lagi dalam kurun waktu 6 bulan. Manajer menganggap pelanggan itu sudah bukan pelanggan lagi. Kemudian manajer memutuskan untuk merekrut seorang data analis untuk membantu memecahkan masalah tersebut berdasarkan data transaksi pada tahun 2013 sampai tahun 2019 dengan banyak data sehingga 100.000 raw data. Lalu ada peran big data tersebut di sini. Yang pertama itu mengidentifikasi dan memahami tren dan kebiasaan pelanggan lama guna menyesuaikan strategi pemasaran untuk mempromosikan produk yang relevan dan menarik bagi pelanggan lama. Next, yaitu ada kedua, mengidentifikasi dan menangani masalah pelanggan lama sebelum mereka berpindah ke toko lain, sehingga dapat menjaga hubungan dengan pelanggan lama dan meningkatkan loyalitas terhadap toko mereka. Ada inovasi Big Data sendiri yang di sini adalah yang pertama itu promosi produk yang relevan kepada pelanggan dengan cara mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang penjualan, lokasi, produk, dan lainnya sehingga meningkatkan efisiensi penjualan dan kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua adalah mempertahankan pelanggan lama dengan menggunakan data transaksi, seperti toko call center sendiri dapat mengidentifikasi dan memahami tren dan kebiasaan pelanggan lama mereka. Boleh di next. Masuk ke dalam tantangan sendiri, untuk tantangan Big Data ini juga ada yang pertama adalah harus mengumpulkan data dari berbagai sumber yang membutuhkan waktu dan usaha lebih, dan juga mengintegrasikannya ke dalam satu sistem yang dapat diakses dan dipahami oleh semua bagian toko. Yang kedua adalah harus mengidentifikasi data tersebut dan memakai data yang relevan, sehingga dapat meningkatkan kinerja toko dan menghasilkan informasi yang berguna bagi pimpinan dan manajer. Tetapi membutuhkan waktu dan beberapa keahlian teknis untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan adalah akurat dan dapat diandalkan. Selanjutnya untuk implementasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya adalah implementasi, akan saya lanjutkan. Yang pertama ada data loading. Data loading di sini adalah proses membuat data dari suatu sumber data. Nah, yang pertama-tama itu dimulai dengan mengimport library yang dibutuhkan, seperti pada gambar ini, seperti Pandas, NumPy, dan lain-lain. Lalu kita menyimpan dataset ke dalam sebuah Git Drive. Nah, di sini kita menggunakan Google Colab, kita hubungkan dengan Git Drive-nya, seperti pada gambar yang di sebelah kanan. Next. Nah, selanjutnya kita membaca data dengan read underscore CSV pada library Pandas, seperti pada gambar yang di sebelah kiri itu, yang di atas. Kita membaca data dulu yang sudah diberikan oleh manajer. Lalu selanjutnya jika ingin melihat info detailnya, kita bisa menggunakan df.info. Di sini terdapat informasi-informasi setiap kolomnya, seperti tipe datanya, nama-namanya, dan jumlahnya. Next. Oke, selanjutnya kita akan menghapus kolom nomor dan ROM number. Nah, kita hapus ini karena untuk memudahkan dalam menganalisis. Nah, jadi kolomnya tadi ada 8, sekarang ada 6 dengan jumlah data yang sama, 100.000. Selanjutnya adalah data cleansing. Data cleansing ini kita akan memodif sebuah data untuk menghapus. Yang pertama ada waktu transaksi. Nah, kita akan mengubah
kolom first transaction dan last transaction menjadi tipe datanya datetime karena tadi masih integer. Next. Selanjutnya ada churn customer. Nah, di sini kita akan membuat sebuah kolom baru, yaitu churn. Kita akan mendefinisikan customer itu churn atau tidak sesuai dengan arahan dari manajer. Yang pertama kita lakukan adalah mencari transaksi terakhir dari seluruh data yang ada dengan cara gambar yang pertama, yaitu kita print max df last transaction. Nah, setelah dapat data last transaction-nya sesuai dengan arahan manajer bahwa pelanggan dianggap churn bahwa dia tidak melakukan transaksi selama 6 bulan. Lalu kita masukkan sintaks seperti pada gambar yang kedua untuk menentukan apakah dia churn atau tidak churn. Lalu setelah ditampilkan akan tampil kolom baru yaitu churn berisi boolean false atau true. Next. Ya, setelah itu kita akan mengubah kolom churn yang isi tipe datanya awalnya boolean menjadi sebuah integer dengan label encoder. Yang false itu 0, yang true itu 1. Dirubah menjadi integer supaya mudah untuk dianalisis nantinya. Next. Tahap selanjutnya adalah exploratory data analysis atau EDA, di mana proses ini adalah proses investigasi awal pada data untuk menganalisis karakteristik, pola, anomali, dan asumsi pada data menggunakan statistik dan visualisasi. Nah, yang pertama itu ada deskripsi awal atribut. Kita melihat deskripsi dari kolom-kolomnya dengan df.info. Ini sama kayak tadi menampilkan nama-nama kolom dan tipe datanya dan juga count-nya. Next. Selanjutnya ada deskripsi statistik data. Nah, kita menggunakan fungsi describe di sini untuk memberikan informasi statistik pada masing-masing kolom. Nah, jadi di sini terlihat informasinya seperti count itu jumlah datanya, mean itu rata-ratanya, itu ada STD itu standar deviasi, terus ada min itu minimum, 25% itu kuartal 1, 50% itu kuartal 2 atau median, 75% itu kuartal 3, dan max itu nilai maksimum dari value-nya. Next. Selanjutnya ada missing value. Nah, kita di sini mencari missing value atau data yang kosong supaya tidak membingungkan saat ingin menganalisis datanya. Kita menggunakan df is null sum. Nah, terlihat pada gambar kita menemukan tidak ada data yang kosong pada masing-masing kolom. Next. Selanjutnya data visualisasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke dalam data visualisasi. Pertama, kita dapat melihat visualisasi penarikan customer per tahunnya, di mana data yang diambil itu sebagai berikut. Di sumbu X kita bisa melihat year first transaction. Di sumbu Y kita akan mengambil customer ID-nya. Lalu kita tampilkan dengan fungsi plt show itu. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat bahwa penarikan customer tertinggi berada pada tahun 2017 dan penarikan customer terendah pada tahun 2013. Kita bisa lihat pada grafiknya dari tahun 2013 sampai tahun 2019 seperti berikut. Next. Berikutnya visualisasi transaksi per tahun. Di sini kita akan mengambil seperti year first transaction dan count transaction-nya. Kita dapat membuat grafik batang berikut, di mana kita bisa melihat bahwa data cukup tertinggi pada tahun 2015 sampai tahun 2017. Nah, jumlah penarikan pelanggan sejalan dengan jumlah transaksi per tahunnya. Next. Berikutnya, visualisasi rata-rata jumlah transaksi untuk produk. Di sini kita bisa melihat bahwa setiap produknya memiliki kecenderungan rata-rata yang berbeda-beda. Misalkan saja seperti baju, di mana grafiknya yang warna biru tersebut di awal sedikit tinggi, lalu meningkat, lalu turun drastis seperti itu. Lalu seperti sepatu yang cenderung
konstan, cenderung lebih stabil dibandingkan yang lain-lainnya. Di sini kita bisa melihat juga bahwa data ditampilkan mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2019. Berikutnya, berikut ini merupakan grafik diagram lingkaran visualisasi customer churn-nya, di mana customer pada tanggal 1 Agustus 2018 dinyatakan churn sebanyak 67% dan tidak churn sebanyak 33%. Berikut ini merupakan sintaksnya yang bisa digunakan, dilakukan. Berikutnya, ini merupakan visualisasi proporsi customer churn untuk setiap produknya. Kita bisa melihat di sini indeks churn, column product, value-nya dari customer ID, seperti itu. Nah, dari grafik diagram lingkaran ini kita bisa melihat bahwa hampir setiap produknya memiliki customer churn, lalu konsumennya sudah mulai berhenti untuk menggunakan layanan atau menghentikan pembelian-pembeliannya. Lalu kita bisa menyimpulkan bahwa rentang customer churn-nya keseluruhan produk berkisar sekitar 60-68%, seperti ini. Oke, berikutnya. Kita masuk ke dalam data preparation, di mana pertama kita akan lakukan encoding fitur kategori atau fitur produknya. Seperti berikut ini, kita akan mengambil produk, def drop produk, exist 1, implies true, lalu tampilkan def head-nya, maka akan muncul seperti berikut ini, yang akan menampilkan kolom-kolom customer ID sampai kolom year last transaction, sampai kolom produk task. Nah, berikutnya. Yang kedua, datetime to integer. Di sini maksudnya adalah untuk mengubah first transaction-nya dan last transaction-nya menjadi tipe data integer yang semula tipe data datetime. Seperti itu. Nah, df, lalu setelah selesai gitu kan ya, kita tampilkan tampilkan datanya, kita akan menyimpan dataset tersebut dengan sintaks ini df to csv, df encode clean. Nah, ini nama filenya index false. Seperti berikut ini. Oke, berikutnya. Materi berikut akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Yosia. Next. Ya, ini dalam pengaplikasian PySpark. Di awal kita import dulu Spark-nya dengan mengimport PySpark sehingga Jupyter Notebook-nya dapat terkoneksi dengan Hadoop-nya. Selanjutnya mengimport Spark Session, dan Spark Session ini digunakan untuk membuat builder app-nya untuk variabel Spark. Jadi variabel Spark ini bisa digunakan nanti untuk pre-processing data. Next. Selanjutnya adalah membaca file CSV dengan Spark. Ini dalam pembacaan data, di sini kita menggunakan option delimiter agar datanya nanti lebih rapi ketika ditampilkan menggunakan PySpark. Nah, di sini untuk menampilkan kolom dan tipe datanya, jadi kita menggunakan print schema. Jadi kode tersebut digunakan untuk menampilkan kolom dari datanya dan tipe integer dari data CSV-nya. Next. Di sini untuk menampilkan data, keseluruhan data, untuk menampilkan data,
sini menggunakan show. Fungsi ini akan menampilkan 20 data teratas dari dataset yang ada. Next. Dari sini kita perlu untuk mengimport assembler. Di sini kita menggunakan vector assembler sebagai feature transformer. Di sini guna dari vektor ini untuk menggabungkan banyak kolom menjadi kolom vektor, karena dataset ini perlu diolah oleh PySpark. Jadi kita membutuhkan dua label saja, yaitu label dan feature. Nah, di sini untuk kolomnya sendiri bisa kita lihat bersama dari customer ID, first transaction, last transaction, sampai dengan produk sepatu. Next. Nah, di sini karena kita ingin menjadikan cuma dua label, jadi kita menentukan dulu kolom mana saja yang akan dijadikan label. Nah, di sini kita memilih customer ID, first transaction, last transaction, kemudian average transaction, contraction, year first transaction, year last transaction, produk baju, produk jaket, produk sepatu, dan produk tas. Next. Di sini melakukan transform data agar datanya itu lebih mudah diolah oleh PySpark-nya. Di sini menggunakan assembler yang tadi telah kita import. Next. Nah, di sini kita tentukan lagi untuk data finalnya seperti apa. Jadi data features yang tadi telah kita kumpulkan di output tadi itu kita sandingkan dengan label churn dari dataset. Kemudian kita bagi data untuk training dan testing sebanyak 80% dibanding 20%. Artinya data akan dibagi 80% untuk data training dan 20% digunakan untuk data testing. Next. Nah, di sini kita menampilkan data statistik dari data training dan testing menggunakan describe show. Untuk data training, jumlah keseluruhan datanya itu 80.146. Untuk meannya sendiri 0,6, standar deviasinya 0,4. Untuk data minimal, data yang paling kecilnya itu 0, dan data yang paling besarnya itu 1. Adapun data testingnya itu ada 19.854 data. Rata-ratanya 0,6, standar deviasinya 0,4. Untuk data yang paling kecilnya yaitu 0, dan yang paling besar yaitu 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, ya. Untuk selanjutnya di sini kami membuat sebuah model yaitu dengan menggunakan logistic regression ya. Jadi untuk itu kami melakukan import dulu algoritma yang digunakan yaitu logistic regression sebagai model regresinya. Berikut adalah sintaksnya. Lalu untuk selanjutnya kita mendefinisikan churn-nya sebagai kolom label dengan algoritma logistic regression tersebut. Di sini feature kolomnya yaitu adalah features dan label kolomnya adalah churn. Setelah itu kita melakukan fitting dengan data sebelumnya, data yang sebelumnya dievaluasi. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya kami melakukan transform data ya agar datanya itu dapat diolah oleh Spark. Jadi di sini kami melakukan transform dari data testingnya. Setelah itu mengimport binary classification evaluator untuk mempermudah dalam mengevaluasi model regresi dua nilai tersebut. Gitu. Jadi di sini kami mengimport binary classification-nya. Next. Oke, untuk selanjutnya kami melakukan perbandingan data prediksi dengan data sebenarnya dengan menggunakan binary classification tersebut gitu. Dan di sini yang kiri itu adalah data prediksinya, data sebenarnya, dan yang adalah data prediksinya. Oke. Jadi dalam melakukan evaluasi binary, kita menggunakan area under the curve
area ini itu bisa dilambangkan sebagai simbol AUC atau ROK atau AUROC. Jadi semakin besar nilainya, semakin baik modelnya. Jadi ini sebenarnya hampir sama dengan prediction ya. Jadi di sini kami berhasil membuat modelnya yaitu sebesar 0,84 atau sebesar 84%. Nah, untuk selanjutnya kami menampilkan feature dan hasil prediksinya dari data testing. Dan berikut untuk tampilannya. Jadi ada feature, ada raw prediction-nya, lalu ada probability-nya, dan ada prediction-nya. Nah, kalau ini adalah data feature dengan data sebenarnya. Jadi di sini kami menampilkan feature dengan data sebenarnya sebanyak 20 data teratas. Next. Oke, kesimpulan yang terakhir. Jadi kesimpulannya yang pertama itu adalah masalah utama yang dihadapi oleh Sport Center adalah menurunnya pelanggan yang membeli kembali ke tokonya. Jadi big data di sini itu sangat berperan penting untuk menjaga pelanggan lama mereka. Gitu. Dengan menggunakan data transaksi, toko dapat mengidentifikasi dan memahami tren dan kebiasaan pelanggan lama mereka. Big data juga dapat membantu meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyediakan informasi yang relevan, saran, lalu ada rekomendasinya. Jadi big data dapat digunakan juga untuk membantu mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang penjualan, lokasi, produk, dan lainnya yang terkait dengan toko sport center yang nantinya akan digunakan untuk mengembangkan inovasi seperti promosi. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.